I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Oke guys, kembali lagi bersama Mr. Chris, pastinya di Mr. Chris Channel. Dan kali ini kita akan membuat tutorial seperti biasa, yaitu tutorial tentang pemetaan. Nah, kali ini kita akan memberikan informasi terkait bagaimana cara menggunakan Avinza Map. Nah, Avinza Map itu merupakan sebuah aplikasi peta offline yang dapat kita gunakan di lokasi-lokasi yang terkendala sinyal. Jadi ini sangat praktis dan bisa membantu kita untuk menunjukkan arah, menentukan lokasi titik, mengambil titik, membuat track, dan informasi lainnya. Yang jelas sangat praktis. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat peta terlebih dahulu. Nah, peta yang kita buat ini bisa kita lihat di layar ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh peta yang akan kita gunakan dalam aplikasi Avinza Map. Nah, ini merupakan peta citra di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Ini layer yang kita gunakan adalah layer citra imagery. Nah, sebenarnya untuk membuat petanya ini terserah teman-teman ya, karena kan dalam penggunaannya kembali ke kebutuhan masing-masing. Nah, ketika kita ingin melihat bagaimana kondisi penggunaan lahan, berarti peta yang kita buat ya menampilkan informasi terkait penggunaan lahan, atau mungkin lokasi kerawanan bencana, atau mungkin persebaran fasilitas umum dan keperluan teman-teman lainnya seperti itu. Nah, karena kita hanya menggunakan ini sebagai contoh, jadi kita buat secara cepat saja. Ini merupakan citra Kabupaten Berau yang akan kita gunakan di aplikasi Avinza Map. Nah, setelah peta semua terbuat, tersusun, dan kita lakukan ekspor data, ekspor peta. Nah, ini kita kebetulan sudah mengekspornya. Kita akan lihat dalam peta yang sudah diekspor. Nah, ini merupakan peta yang sudah diekspor. Kita buka. Nah, file ekspor ini berupa file PDF. Nah, file PDF inilah nanti yang akan kita pakai menggunakan Avinza Map. Seperti itu ya. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, ini merupakan peta citra di Kabupaten Berau. Nah, jadi nanti kita inputkan ke Avinza Map itu ketika kita sedang di Kabupaten Berau atau sedang di lokasi ini. Nanti di Avinza Map terdeteksi lokasi kita dan terupdate secara terus-menerus, secara berkala. Ketika kita berpindah pun mapnya akan mengikuti ya, seperti itu ya. Oke, kalau sudah kita langsung buka ke aplikasi Avinza Map saja. Oke, ini ya. Pokoknya pertama kita harus buat peta terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Avinza Map. Nah, ini merupakan aplikasi Avinza Map kita. Ini ada beberapa peta yang sudah kita input, yang sudah kita gunakan kemarin. Nah, sekarang kita akan menginputkan atau memasukkan petanya lagi di aplikasi kita ini. Nah, kita mungkin akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu menjelaskan terlebih dahulu terkait aplikasi Avinza Map ini. Jadi di Avinza Map ini kita bisa melihat beberapa tools atau beberapa alat yang bisa kita gunakan ya, misalnya lapisan peta ini. Nah, lapisan peta ini menunjukkan data-data yang sudah kita ambil, seperti marking lokasi, rute jalan, atau mungkin area-area yang sudah kita buat di peta seperti itu. Kemudian ada toko juga. Nah, toko ini merupakan daftar peta yang bisa kita gunakan. Atau misal teman-teman malas untuk membuat peta, ini kita bisa membuatnya di menggunakan toko ini ya. Ini ya, ini nanti mungkin akan berbolak-balik, padahal ini sudah saya atur ya. Nggak apa-apa, kita lanjut aja
ini kita bisa download secara gratis atau kita beli, seperti itu ya. Kita kembali ke lapisan. Nah, kita lanjut di sini. Oke, di lapisan ini menampilkan data kita ya, kemudian peta kita. Nah, kalau pertama ya, langkah yang akan kita lakukan adalah menambahkan peta. Caranya adalah klik tambah plus ini ya, klik. Nah, kita tambahkan peta dengan mengklik unduh atau impor. Nah, kemudian pilih foldernya, folder di mana kita akan mengambil datanya, pilih di lokasi penyimpanan. Nah, pastikan teman-teman sudah mengirimnya di sini ya. Nah, seperti itu, kita pilih di arsip terbaru. Oke. Nah, di sini kita akan memilih di bagian dokumen. Nah, ini peta yang sudah kita buat tadi, yaitu peta citra di Kabupaten Berau. Kita klik saja langsung. Nah, kemudian nanti dari Avenza Map akan memprosesnya dengan melakukan pembuatan tile. Nah, ini kita akan menunggunya sampai tuntas. Kalau sudah selesai, nanti kita baru masuk ke petanya. Nah, jadi ini sangat sederhana, sangat mudah sekali, dan bisa teman-teman pelajari dengan sangat mudah seperti itu ya. Jadi tidak usah bingung-bingung kalau yang ingin melakukan survei, melakukan pengambilan titik lokasi tapi terkendala sinyal dan ingin menggunakan peta, maka aplikasi yang perlu kita gunakan salah satunya adalah aplikasi Avenza Map. Nah, kita langsung saja buka aplikasinya, kita klik peta citra. Nah, ini merupakan tampilan peta di Avenza Map. Nah, ini menunjukkan lokasi kita di titik biru ini. Nah, kalau kita ingin mengepaskan atau kita ingin pokoknya ngepasin lokasi kita pilih ini. Bukan, ini marking. Ini marking, kembali. Kita klik yang, nah ini yang arah ini loh. Sebentar. Nah, arah ini fungsinya untuk membuat misalnya seperti kompas. Nah, ini arah atas itu artinya mengarahkan lokasi kita ya. Nih, kompas. Nah, kemudian kita paskan lagi. Ini menunjukkan ke titik kita berada di lokasi Tanjung Redep. Kita paskan lagi. Nah, bagaimana caranya untuk kita marking lokasi atau menandai lokasi kita saat ini untuk mencatat hal-hal penting pada lokasi tersebut? Kita paskan dulu, kemudian kita pilih tanda tanda di sebelahnya ini ya, kita klik. Ini artinya tambahkan atau tandai tempat. Nah, ini kita bisa isi dengan keterangan yang akan kita ambil. Misal di sini akan saya isi kos saya, kos Fahmi. Nah, kalau sudah, kita bisa klik centang. Kemudian untuk simbolnya bisa teman-teman pilih, bisa tombol apa saja, terserah. Kita akan pilih di rumah ini misalnya ya. Kemudian untuk foto kita bisa tambahkan juga. Kita ambil ini. Nah, ini kita pilih foto. Oke. Kita oke. Nah, kemudian kita kembali langsung. Maaf. Waduh. Sebentar. Kita kembali di aplikasi. Oke, sudah ya. Ya, kita kembali di aplikasi lagi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menuliskan deskripsi. Nah, misalnya deskripsi alamat atau keterangan-keterangan lainnya kita isi di sini. Kemudian selanjutnya kita bisa isikan
hal-hal lain yang penting. Nah, ini merupakan titik lokasi atau koordinatnya pada koordinat sistem ini. Terlihat jelas ya. Kemudian kita klik centang. Nah, ini merupakan kos kita ya. Nah, selanjutnya ketika kita ingin mengubah koordinat sistemnya mau dalam format apa, kita klik tab bagian tengah. Nah, ini kita bisa pilih mau ini dalam bentuk desimal, dalam bentuk degree minute second, atau dalam bentuk UTM, atau mungkin week. Ini pokoknya banyak option ya. Ini dalam UTM, kemudian banyak pilihan, silahkan teman-teman akan menggunakan yang mana. Kemudian setelah itu kita bisa pilih yang di bagian sebelah ini menunjukkan data-data yang sudah kita ambil. Ini data titik atau data marking untuk mengeceknya di sini. Nah, apabila kita ingin mengambilnya atau memindahkan untuk proses selanjutnya, kita pilih bagian sini. Ini kita pilih ekspor, tapi nanti untuk penjelasannya setelah ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya ketika kita ingin merekam jalur GPS, kita pilih rekam. Nah, nanti kita di perjalanan itu akan membuat jalur atau track seperti itu. Nah, kalau kita ingin membuat gambar atau ukuran atau area, kita pilih yang area pertama. Itu nanti akan membentuk pola. Itu dengan catatan kita berjalan ke mengitari area yang akan kita buat itu. Nah, itu nanti akan membentuk atau akan membuat area dan beserta luasannya seperti itu. Nah, kalau kita ingin bernavigasi ke tujuan, kita bisa pilih klik ini, kemudian kita bisa pilih tujuan proyek itu ke arah mana seperti itu. Atau mungkin kita akan tandai titiknya dulu, kemudian nanti baru ke bernavigasi ke tujuan. Jadi kita tandai dulu, misalnya tandai titik di sini ya. Kita klik sini untuk lokasi tujuan, centang, langsung saja kita pilih, kembali kita klik bernavigasi ke tujuan, lokasi, bernavigasi ke tanda tempat, lokasi tujuan. Oke, kita klik lokasi. Nah, ini merupakan tujuan kita. Dia akan membuat track, ini arahnya kemana, dan nanti ketika berjalan dia akan mengarahkan jalan kemana jalan yang akan kita tempuh itu, mana lokasi yang akan kita tempuh itu melewati mana saja, seperti itu. Nah, kalau semua data sudah kita ambil, misalnya tujuan kita adalah untuk menandai sebuah lokasi dan kita sudah menandai ke semua titik, kita klik bagian di sini, kemudian kita ambil datanya yang akan kita olah ke ArcGIS atau mungkin Quantum atau mungkin aplikasi pemetaan lainnya. Kita pilih yang bagian sini, kemudian pilih ekspor lapisan. Nah, di sini ada format ekspor. Nah, silakan teman-teman bisa memilih formatnya mau dalam apa. Kalau teman-teman ini memilih SHP, itu maka harus mengupgrade aplikasi Avenza Map ini di Pro. Ini mungkin berbayar ya. Tapi kita bisa mengolahnya menggunakan data KML yang nanti kita convert terlebih dahulu di Quantum maupun di ArcGIS. Kita pilih KML, kemudian lanjut ke ekspor data. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung berbagi atau mungkin kita bisa langsung kirimkan lewat Bluetooth seperti itu. Kalau sudah dikirim, barulah kita bisa mengolahnya. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti itu ya. Jika mungkin teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung klik komen di bawah. Itu saja tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya konten-konten dari Mr. Chris terus berkembang dan lebih baik lagi. See you guys.